Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggu Fadil Teguhan selaku moderator dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi berjudul Pemodelan Hybrid Decomposition Neural Network untuk klasifikasi gangguan sistem tenaga listrik pada Disturbance Fault Recorder atau DFR. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu 1. Alia Ibnu Fadilah, 2. Nur Nabila Harsyifa Usdi, yang ketiga saya sendiri Tengku Faudan Ridwan. Baik, untuk pendahuluan, untuk mengoptimalkan penyediaan listrik, maka dibutuhkan alat guna merekam untuk memberitahukan informasi secara real time tentang status maupun anomali yang terjadi pada komponen di lapangan. Dengan adanya dukungan alat ini, maka dapat memberikan kemudahan dalam pengenalan dan penanganan saat terjadi anomali selama proses penyediaan listrik berlangsung. Disturbance Fault Recorder atau DFR, perangkat yang merekam kualitas daya dalam bentuk gelombang fasa yang memiliki variabel berupa arus atau ampere dan tegangan atau volt, sebelum, selama, dan setelah terjadi ketidaknormalan. Perangkat ini sering dipasang di instalasi jaringan listrik dengan memantau operasinya dari instalasi jaringan listrik secara terus-menerus dan merekam gangguan atau anomali yang terjadi. Selanjutnya adalah Disturbance Fault Recorder atau DFR. DFR merupakan peralatan perekam atau recorder yang bekerja berdasarkan input analog, arus, dan tegangan. Inputan digital atau event atau kontak yang berasal dari peralatan primer ataupun inputan dari peralatan sekunder seperti kinerja relay proteksi. DFR akan merekam dan menyimpan data secara real-time dan otomatis pada saat sebelum, sesudah, dan pada saat gangguan terjadi. Output dari DFR dapat dicetak dalam bentuk printout atau dapat langsung membuka software pembuka rekaman gangguan. Informasi yang bisa diperoleh adalah besarnya perubahan pada nilai arus dan tegangan serta durasi gangguan atau kejadian. Event atau kontak dan sensor yang bekerja, DFR banyak digunakan bagi utilitas yang menawarkan kemungkinan yang baik untuk analisis intervensi gangguan yang lebih mendalam yang biasanya terjadi pada sistem tenaga. Ketika dipasang di gardu induk atau DFR merekam bentuk gelombang tegangan sampel dari sinyal arus, status relay, dan besaran digital lainnya yang terkait dengan rangkaian gardu induk. Rekaman yang dihasilkan oleh DFR biasa diakses menggunakan aplikasi yang tersedia pada ruangan kontrol. Hasil rekaman DFR yang dihasilkan oleh beberapa anomali dikumpulkan di pusat operasi utilitas sebelum dianalisis. Itulah tadi materi saya, selanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, Hybrid Decomposition Neural Network. AI adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk memecah masalah kompleks menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Sistem hibrid dalam konteks ini mengacu pada penggabungan metode dekomposisi dan jaringan saraf atau neural network dalam suatu sistem. Metode dekomposisi digunakan untuk membagi masalah menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana atau komponen yang lebih kecil. Sedangkan jaringan saraf digunakan untuk mempelajari dan memodelkan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Sistem hibrid dari dekomposisi dan jaringan saraf adalah bahwa dekomposisi dapat membantu mengatasi kompleksitas masalah dengan memecahkannya menjadi submasalah yang lebih sederhana. Setiap submasalah kemudian dapat diselesaikan secara terpisah, sehingga mengurangi kompleksitas keseluruhan sistem. Metode dekomposisi yang umum digunakan termasuk metode seperti dekomposisi domain, dekomposisi masalah, atau dekomposisi skala. Selanjutnya, metode Disturbance Fault Recorder atau DFR, perangkat yang merekam kualitas daya dalam bentuk gelombang fasa yang memiliki variabel berupa arus current atau ampere dan voltage pada saat pre-fault, in-fault, dan after-fault. Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi gangguan yaitu menggunakan hybrid decomposition neural network dengan menggunakan library keras. Library keras adalah sebuah library yang digunakan untuk pembelajaran mesin dan pengembangan model neural network di Python. Keras
menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang mudah digunakan dan intuitif untuk membangun dan melatih model neural network. Berikut adalah metodenya. Pertama, mulai, lalu data saat terjadi anomali yang terekam di IFR, lalu ekstraksi fitur citra atau mendefinisikan kelas. Selanjutnya, pemisahan data training, lalu melatih hybrid decomposition neural network, lalu menentukan jenis gangguan, dan selesai. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pemodelan HDNN. Untuk melakukan pemodelan dekomposisi, yaitu pertama mengatur parameter input. Untuk jaringan atau network, dalam parameter input yang digunakan yaitu dimensi kanal, batch size, dan jumlah epoch ditentukan untuk penggunaan dalam pemodelan jaringan dengan menggunakan DIM 160. Untuk channelnya menggunakan 3, lalu menggunakan input shape di mana merupakan bentuk dari DIM dan channel. Pada pemodelan ini menggunakan 16 untuk batch size dan 10 epoch, di mana dimensi input atau DIM ditentukan sebagai tuple dengan nilai 160-160. Ini menunjukkan bahwa setiap input gambar akan diubah ukurannya melebihi 160 dikali 160 pixel. Kanal input atau channel ditentukan sebagai tuple. Ini menunjukkan setiap input gambar akan memiliki 3 kanal warna, misalnya RGB. Shape input atau input shape menggabungkan dimensi input dan jumlah kanal untuk membentuk input yang diharapkan oleh proses dekomposisi. Hasilnya adalah tuple 160-160-3 yang menunjukkan bahwa input memiliki 160 dikali 160 pixel dan 3 kanal warna. Ini akan menjadi bentuk input yang diharapkan oleh jaringan. Batch size ditentukan sebagai jumlah sampel yang akan diproses dalam satu iterasi. Dalam hal ini, jumlah epoch ditentukan sebagai jumlah kali keseluruhan dataset akan digunakan untuk melatih jaringan. Dalam hal ini, epoch diatur menjadi 10, yang berarti dataset akan digunakan untuk melatih jaringan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, ada pembagian dataset train, test, and validation. Dalam processing data untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau train, data pengujian atau tes, dan data validasi atau validation menggunakan metode train, test, split dari library Sklearn. Model section. Pemisahan dataset awal menjadi data pelatihan dan uji dilakukan menggunakan fungsi train, test, split. Parameter test size sama dengan 0,20 menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data pengujian, sedangkan 80% menjadi data pelatihan. Random state digunakan untuk mengontrol acak pemisahan data. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan mengenai pemodelan hybrid decomposition neural network untuk klasifikasi jenis gangguan pada disturbance fault recorder atau DFR dapat disimpulkan bahwa model hybrid decomposition neural network cocok digunakan untuk mengklasifikasi jenis gangguan pada disturbance fault recorder. Dengan menggunakan 100 data training yang berupa 50 data gangguan petir dan 50 data gangguan short circuit, mendapatkan data training memiliki akurasi sebesar 0,83 dan nilai loss sebesar 0,46. Untuk data validasi, nilai loss pada iterasi pertama adalah 0,70 dan nilai loss adalah 1,97. Data pelatihan memiliki akurasi 1,0 dan nilai kerugian 0,004. Pada iterasi kelima,
Data validasi memiliki presisi 0,70 dan nilai loss 18,50. Untuk hasil pengujian akurasi data training 0,8 ribu, loss data training 1,9730. Akurasi data tes 0,8 ribu, loss data tes 1,930. Hasil untuk pengujian pada rekor gangguan yang menggunakan data acak dari rekaman DFR mendapatkan probabilitas 1,0 untuk setiap kelasnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa model hybrid decomposition neural network cocok digunakan untuk mengklasifikasikan jenis gangguan pada hasil rekaman DFR. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.